Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Suara. Di video pertama kali ini saya ingin berbagi sharing ya, bukan menggurui atau gimana. Saya ingin men-sharingkan apa menurut pengalaman saya dulu soal percintaan. Jadi di cerita saya dulu, awal saya setelah lulus dari SMK saya, SMK Negeri 12 Surabaya, yaitu jurusan saya di musik. Oh ya, sebelumnya itu saya ingin berbicara, semua orang pasti tidak luput yang namanya dengan cinta. Dari cinta tersebut ya sedikit mungkin saya ingin men-sharingkan buat kalian gimana cara kita agar dapat mendapatkan pasangan yang benar-benar tulus mencintai kita. Dari cerita saya dulu, setelah saya lulus SMK sekolah, saya mulai ingin ada rasa untuk gimana sih cara untuk mendapatkan wanita yang saya idamkan. Dari situ saya awal mula mengenal cinta, saya menggunakan metode black magic. Apa itu black magic? Black magic yaitu berbau dengan hal-hal paranormal. Jadi saya sempat melakukan hal-hal yang mungkin sedikit gila ya. Dari saya ingin mendapatkan seorang wanita yang saya impikan, yang saya idamkan, sampai saya melakukan hal-hal yang mengarahkan ke ritual-ritual khusus. Dari situ saya ingin mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu wanita idaman. Tapi akan tetapi hasil tetap nol. Dari hasil nol itu saya jadi berpikir, apa yang kurang dari konsep saya, apa yang kurang dari cara-cara saya agar dapat mendapatkan wanita tersebut. Akhirnya saya mengarah ke psikologi. Setelah saya mengarahkan pemikiran saya ke psikologi, saya memutuskan untuk kursus. Dari kursus tersebut saya belajar yaitu kursus hipnotis. Dulu pikiran saya, setelah saya belajar hipnotis, mungkin saya bisa menggait semua cewek yang saya idam. Dari saya kursus hipnotis tersebut, benar ya apa yang saya rasakan, ada peningkatan dari sebelumnya yang mungkin percaya hal-hal black magic dari paranormal. Ternyata saya belum menemukan hasil. Dari hipnotis ini saya dapat hasil, akan tapi ada hal yang belum saya ketahui, yaitu ternyata tidak semua wanita yang saya idamkan itu berhasil saya hipnotis. Bukan karena tekniknya hipnotis, tapi karena belum mengerti akan pemahamannya. Dan setelah dari hipnotis ini saya mengenal yaitu konsep dari motivator yang pernah saya pelajari, mungkin di media sosial. Saya pernah melihat membaca artikel-artikelnya, dan sempat atau sering melihat video-videonya di YouTube atau di Instagram dan lain-lainnya. Beliau adalah Ronald Frank. Ronald Frank ini telah mencerahkan hati saya. Karena apa? Beliau telah mengajarkan ternyata wanita atau orang yang kita idamkan itu ada 3 jenis ya. Beliau mengatakan, ini sekedar sharing dan menurut pengalaman pribadi saya sangat setuju dengan konsep beliau, Bang Ronald Frank ini. Jadi orang itu ada 3 tipikal: lampu hijau, kuning, dan merah. Dan saya sarankan, menurut pengalaman saya, kita sebagai orang yang mengidam-idamkan pasangan tersebut, saya sarankan kita memilih orang yang bertipikal yang lampu hijau ini. Karena apa? Ya nanti saya bisa jelaskan satu persatu. Saya jelaskan mulai dari yang lampu merah dulu. Kita nggak luput dari penolakan dari orang-orang yang pernah kita idamkan. Jadi contohnya untuk yang lampu merah ini, biasanya orang-orang yang bertipikal lampu merah ini cenderung cuek acuh acuh. Jadi misal kita langsung face to face mau berbicara dengan
orang tipikal lampu merah ini biasanya dia cenderung agak cuek ya, bahkan merasa jijik melihat kita ya. Kalau di chat biasanya kalau kita lagi chat, hai lagi apa, dia mungkin balas dengan sesingkat-singkat mungkin. Kamu lagi makan, mungkin dijawab iya ye. Kan parah banget itu. Dari situ sangat-sangat tidak recommended untuk kita perjuangkan. Berikutnya saya mengarah ke lampu yang warna lampu yang warna kuning. Warna kuning ini termasuk pengetahuan saya, lampu warna kuning ini orang yang menyukai kita, tapi ada tanda kutipnya. Jadi semisal kalau kalian kategori orang yang kaya atau ganteng atau orang yang famous, biasa lampu-lampu kuning itu orang yang istilahnya itu butuh-butuhan. Ciri-ciri lampu kuning itu adalah biasanya kalau di chat cenderung membalasnya itu sekitar 5, 10 sampai 15 menit. Jadi untuk berkomunikasi itu sangatlah nggak nyambung. Jadi balasnya itu pun nggak langsung. Saya nilai itu dari pernyataan saya, penjelasan saya untuk yang lampu merah ke lampu kuning ini, saya menyimpulkan hindari untuk orang-orang yang berlampu warna merah, orang-orang yang bertipikal lampu merah dan lampu kuning ini. Dan berikutnya untuk yang sangat powerful, kita fokuskan untuk orang yang bertipikal berkarakter lampu hijau. Kenapa saya menyarankan untuk yang lampu hijau? Seperti kata motivator yang saya sempat bilang tadi, Bang Ronald Frank, terima kasih Bang Ronald Frank. Beliau mengatakan kita harus fokus ke yang lampu hijau. Karena apa? Dikarenakan kalau kita fokus ke lampu hijau itu akan menghemat atau kita akan mendapatkan kebaikan dari waktu kita, tenaga kita, uang kita pada orang yang tepat. Ciri-ciri orang yang bertipikal orang yang berwarna hijau adalah ketika kita ngobrol langsung, kita akan nyambung tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir apapun, kita akan ngobrol selalu nyambung. Dan kalau di chat pasti ada hal-hal yang menarik untuk dibahas. Itu tipikal orang yang berwarna hijau. Dan dari sini saya menyarankan buat kalian, carilah yang lampu hijau. Karena selain untuk menghemat waktu, tenaga dan uang kalian pasti akan mendapatkan yaitu namanya manfaat timbal balik lah. Jadi kesimpulannya, sayangilah diri kita sendiri, fokus ke lampu hijau. Mungkin banyak orang-orang yang di sana, kalau kita mencintai orang, misal mereka ada yang cuek, kita harus perjuangkan. Kalau menurutku jangan sih, ngapain kita berjuang sama orang-orang yang tidak merespon kita, ngapain kita susah payah buang-buang tenaga, waktu dan uang untuk orang-orang yang nggak pro sama kita. Ngapain? Kalau kita sudah mengenal sayangi diri sendiri, kita harusnya fokuskan ke orang-orang yang berlampu hijau ini. Kalian pasti pernah lah bertemu dengan orang, entah itu cewek atau cowok, pasti pernah lah kita bertemu, akhirnya entah kenapa kok langsung nyambung, buat bicara ini itu langsung nyambung. Apapun halnya, kalau kita ngobrol soal apapun pasti lancar komunikasinya. Dari situ kita harus bisa menyikapi di mana itu yang warna hijau, kuning atau merah. Dari sini saya ingin menyampaikan sekilas sharing saya buat kalian berdasarkan pengalaman saya dan motivator saya yaitu Bang Ronald Frank. Terima kasih. Sekian penyampaian saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.